Jenis cuti yang diberikan untuk P3K terdiri dari cuti tahunan, kemudian ada cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidillah Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 dan telah diundangkan pada tanggal 14 April tahun 2022. Aturan ini terbit atas dasar amanah pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti diatur dengan peraturan BKN sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dasar hukum dari aturan badan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara. Sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, untuk mendukung channel ini agar kami lebih bersemangat ya membuat video-video selanjutnya, mari bagi rekan-rekan yang belum melakukan subscribe, silahkan di-subscribe, like, dan share video ini agar rekan-rekan Bapak Ibu bisa tahu info yang akan di channel ini. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah melakukan subscribe, like, dan share video. Mari kita menuju ke pembahasan. Pada bab 1 di ketentuan umum ya, ada beberapa istilah yang dimaksudkan pada peraturan badan ini. Yang pertama adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disebut dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti. Selanjutnya pada pasal 2 membahas pejabat yang berwenang memberikan cuti dan jenis-jenis cuti. Bagian kedua di pasal 2 ya. Pasal 2 pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah PPK ya, yang terdiri atas menteri di kementerian, kemudian jaksa agung, dan kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Selanjutnya pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian, kepala badan intelijen negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural, dan sekretaris Mahkamah Agung, gubernur di provinsi, dan bupati wali kota di kabupaten kota. Pada pasal 3, PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti paling rendah pejabat administrator atau pejabat lain yang setara yang memimpin satuan unit kerja yang ditetapkan dengan keputusan PPK. Bagian kedua pasal 4, jenis cuti yang diberikan untuk P3K terdiri dari cuti tahunan, kemudian ada cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Kemudian bab 3 membahas tata cara permintaan dan pemberian cuti. Bagian pertama kita bahas ya cuti tahunan ya. Di pasal 5 ya disebutkan P3K yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Paling lama 12 hari kerja dan paling sedikit 1 hari kerja. Pasal 6, untuk menggunakan cuti tahunan, P3K mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara. Kemudian atasan langsung atau pejabat lain yang setara memberikan pertimbangan
berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan atau menolak pengajuan cuti yang diajukan P3K. Selanjutnya, atas dasar pertimbangan atasan langsung atau pejabat lain yang setara, pejabat yang berwenang memberikan cuti menetapkan keputusan pemberian cuti tahunan dapat berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan atau menolak pengajuan cuti yang diajukan P3K. Pasal 7, hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Ini diberikan bagi P3K yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 2 tahun. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja, termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Ini diberikan bagi PPK yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 3 tahun. Di pasal 8 ya, dalam hal cuti tahunan akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, maksudnya merupakan lokasi yang sulit dijangkau dan lokasi dengan alat komunikasi sangat terbatas. Maka jangka waktu cuti tahunan dapat ditambahkan untuk paling lama 6 hari kalender. Dilakukan pada saat permintaan cuti tahunan atau saat menjalankan cuti tahunan. Pada pasal 9, P3K berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus dalam hal bapak, ibu, istri, suami, anak, dan atau mertua sakit keras atau meninggal dunia. Salah seorang anggota keluarga meninggal dunia dan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan pertama. Sakit keras dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan riwayat rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Dan hak atas cuti tahunan ini diberikan paling lama 6 hari kerja. Dalam hal P3K telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus dan telah mengambil cuti tahunan dimaksud akan mengurangi cuti tahunan yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 10 disebutkan P3K yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan P3K yang telah menggunakan cuti tahunan. Libur yang dimaksud merupakan libur pada saat akhir semester di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik. Pasal 11, pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan. P3K yang menjalankan cuti tahunan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bagian kedua, cuti sakit ya, pasal 12 disebutkan, setiap PPK yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Sakit 1 hari dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tulis kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter. Kemudian sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit. Dengan ketentuan, P3K harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Pada pasal 13 disebutkan, P3K yang menderita sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit. Dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah, merupakan dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan pemerintah. Paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Lamanya hak atas cuti sakit diberikan paling lama 1 bulan. Pada pasal 14, P3K yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 bulan. P3K yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan menerbitkan surat keterangan dokter atau bidan. Pada pasal 15 disebutkan P3K yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja. Pada pasal 16, P3K yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 17, untuk menggunakan cuti sakit
P3K mengajukan permintaan secara tulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara memberikan pertimbangan persetujuan atas pengajuan cuti yang diajukan P3K, dan atas pertimbangan atasan langsung atau pejabat lain yang setara tersebut, pejabat yang berwenang memberikan cuti menetapkan keputusan pemberian cuti sakit. Bagian ketiga, cuti melahirkan. Pada pasal 18, untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, pada saat menjadi P3K berhak atas cuti melahirkan. Kelahiran anak pertama saat yang bersangkutan sudah berstatus P3K. Lamanya hak atas cuti melahirkan paling lama 3 bulan. Pada pasal 19 disebutkan, untuk menggunakan cuti melahirkan, P3K mengajukan permintaan secara tulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara, berikan pertimbangan, menyetujui, mengubah, menangguhkan atau menolak atas pengajuan cuti yang diajukan P3K. Selanjutnya, pejabat yang berwenang memberikan cuti menetapkan keputusan pemberian cuti melahirkan. P3K yang menggunakan hak atas cuti melahirkan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, cuti bersama. Pada pasal 20 disebutkan bahwa cuti bersama bagi P3K mengikuti ketentuan cuti bersama bagi pegawai negeri sipil. Kemudian pada bab 4 ya, ketentuan lain-lain, pada pasal 21 ya, P3K yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. Jangka waktu cuti yang belum digunakan tetap menjadi hak P3K. Pasal 22, hak atas cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan yang akan dijalankan di luar negeri hanya dapat diberikan oleh PPK. Dalam hal mendesak sehingga P3K tidak dapat menunggu keputusan dari PPK, pejabat tertinggi di tempat P3K bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan cuti. Pemberian izin sementara dimaksud harus segera diberitahukan oleh pejabat yang tertinggi di tempat P3K bekerja kepada PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa. Kemudian setelah menerima pemberitahuan, PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa memberikan hak atas cuti kepada P3K yang bersangkutan. Pada bab 5, ketentuan penutup, pasal 23, peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April tahun 2022. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tertanda Bina Harya Wibisana. Kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April tahun 2022, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanda Beni Rianto. Hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.